Perintah Kaisar Naga. Bab 351 sampai dengan 360. Audiobook, novel silat. Episode 36. Melihat adegan ini, Dev sedikit mengernyit, apa ini? Pada saat ini, Yongki memancarkan aura yang lebih kuat dari Timotius Ye. Dev, hati-hati, dia adalah lonceng emas. Ellie melihat lonceng emas yang digunakan oleh Yongki, dan langsung berteriak pada Dev dengan kaget. Yongki tertawa keras, nak, hari ini aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan penutup lonceng emas. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan untuk menghancurkan gunung dan memecahkan batu, kamu tidak dapat menyentuhku. Aku akan mencoba menghancurkan itu. Setelah Dev selesai berbicara, dia meninju dada Yongki. Yongki tidak bersembunyi atau menghindar, dan memandang Dev dengan sedikit jijik di wajahnya. Boom! Setelah suara jernih seperti membunyikan lonceng, Yongki tidak bergerak sama sekali, tapi Dev merasakan sedikit mati rasa di lengannya. Hahaha, hahaha. Yongki tertawa angkuh, matanya penuh provokasi. Melihat ini, Dev mengangkat mulutnya sedikit, menarik, coba tinjuku. Setelah Dev selesai berbicara, kekuatan spiritual di tubuhnya mulai beredar dengan gila-gilaan, dan kemudian semua berkumpul di tinju Dev. Pada saat ini, tinju Dev juga mulai memancarkan cahaya redup, dan akhirnya cahaya itu seperti matahari kecil yang menyilaukan, dan orang tidak berani melihatnya langsung. Senyum di wajah Yongki membeku dalam sekejap, dan mulutnya terbuka tanpa sadar. Apa ini? Dev tidak menjawabnya, tetapi memukulnya. Bang! Makasih. Setelah suara menggelegar, cahaya di kepalan tangan Dev menghilang. Lihatlah Yongki lagi, berdiri tak bergerak di tempat, cahaya redup di tubuhnya perlahan menghilang, seluruh orang itu seperti boneka. Kakak senior. Dua orang dari pavilion gerbang besi yang mengikuti Yongki bergegas maju dan memanggil Yongki dengan lembut. Hua! Tiba-tiba, Yongki menyemburkan seteguk darah. Darah bercampur dengan potongan-potongan organ dalam, yang semuanya disemprotkan. Plop! Tubuh besar Yongki jatuh dengan keras ke tanah, matanya terbuka lebar, dan dia tidak bisa bernapas lagi. Melihat ini, dua orang dari pavilion gerbang besi menoleh dan lari ketakutan, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Ellie tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia bisa bereaksi, dan kepanikan melintas di wajahnya. Kamu, bagaimana kamu bisa membunuhnya? Dev tersenyum dan berkata, bukankah kamu memintaku untuk membunuhnya? Mengapa kamu bertanya kenapa aku membunuhnya sekarang? Apakah kamu berbohong? Oh, apa yang baru saja aku katakan, mengapa kamu benar-benar membunuhnya? Ellie tampak panik, melangkah maju dan menarik Dev ke atas dan berkata, ayo cepat pergi, aku khawatir itu akan menjadi museum gerbang besi sebentar lagi. Orang-orang yang ada di sini akan membalas dendam. Ellie menyeret Dev pergi, dan makanannya belum habis. Kita belum makan, aku sangat lapar sekarang. Duduk di dalam mobil, Dev menatap Ellie yang panik dan bertanya. Dendam. Pergilah ke tempat tinggalku, aku akan memasakkan mumi, kamu terlalu ceroboh, kamu benar-benar membunuh Yongki itu. Ellie menghela nafas. Ngomong-ngomong, kamu memintaku untuk membunuh, aku tidak peduli dengan sisanya. Dev berkata dengan acuh tak acuh. Kamu, Ellie tersipu karena marah, tapi dia tidak bisa membantah. Ellie mengantar Dev ke sebuah komunitas, dan kemudian membawa Dev ke tempatnya. Ellie tinggal di tempat yang sangat kecil, satu kamar tidur dan satu ruang tamu, dan masih disewa. Meskipun tempatnya kecil, sangat bersih, dan ada aroma feminin begitu Anda memasuki pintu. Duduk dulu, aku akan mencari tahu apakah ada yang bisa dimakan di rumah. Setelah Ellie tiba di rumah, dia mulai bersiap untuk memasak. Duduk bosan di ruang tamu, Dev menatap Ellie yang sedang sibuk di dapur. Dev merasa sangat aneh. Dengan status Ellie, bagaimana dia bisa menyewa rumah sendiri? Bahkan jika Anda tidak ingin bergantung pada koneksi keluarga, Anda selalu memiliki rumah, bukan? Sangat tidak mungkin untuk membeli rumah yang lebih besar dan lebih nyaman, dan itu akan selalu memiliki kekuatan itu. Anda harus tahu bahwa Elias Gu menghabiskan banyak uang untuk halaman kecil di Hongcheng, ditambah barang antik di rumah. Itu cukup untuk Ellie membeli rumah. Segera, Ellie memasak mie dan menyajikan 2 hidangan goreng. Nafsu makan Dev membangkitkan nafsu makannya saat dia mencium baunya.
Aku tidak berharap kamu pandai memasak, dan kamu cukup pandai memasak. Dev memuji Ellie setelah makan 2 gigitan. Tapi wajah Ellie menjadi dingin. Kamu tidak pandai kungfu, aku juara di kelompok kita. Bagus, bagus, kungfu kamu hebat. Dev terdiam beberapa saat, hanya 2 orang ini berkali-kali, dia masih juara. Saya tidak tahu berapa banyak air di dalamnya, tapi Hansli pasti menguras air karena wajahnya gutua. Ellie memelototi Dev, tetapi kemudian berkata dengan rasa ingin tahu, aku benar-benar tidak menyadari bahwa kungfumu begitu kuat. Dari siapa kamu mempelajarinya? Omong kosong, bisakah kamu menghancurkan keluarga Wei tanpa menjadi kuat? Dev segera berkata dengan bangga, saya belajar otodidak, saya berbakat, tidak ada yang tidak bisa saya lakukan. Apakah tidak ada orang di ibu kota provinsimu yang menganggapmu detektif dengan serius? Dev bertanya dengan aneh. Kata-kata Dev seperti jarum yang menusuk titik sakit Ellie. Ellie segera berkata dengan wajah tertunduk, ibu kota provinsi adalah seni bela diri, ada sasana seni bela diri di mana-mana, dan ada keluarga seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Ayo terus, ada lebih banyak keluarga seni bela diri, dan akan ada lebih banyak perselisihan. Paviliun penjaga kami tidak dapat mengelolanya sama sekali, dan terkadang, kami tidak dapat mengelolanya. Keluarga seni bela diri ini semua memiliki aliansi seni bela diri, dan perselisihan antara keluarga seni bela diri juga diadili atau dimediasi oleh aliansi seni bela diri. Kata-kata Ellie membuat Dev tiba-tiba tertarik, aliansi seni bela diri? Apakah ada hal seperti itu di ibu kota provinsi? Dev hanyalah orang biasa sebelumnya, dan dia tidak memiliki akses ke hal-hal ini sama sekali, jadi dia tidak tahu aliansi seni bela diri juga normal. Tentu saja, aliansi seni bela diri dibentuk oleh 4 keluarga seni bela diri utama di ibu kota provinsi. Tujuannya adalah untuk menahan satu sama lain, dan untuk menghadapi tantangan para seniman bela diri dari tempat lain. Keluarga seni. Dev terus bertanya. Keluarga Jiang, keluarga Wu, keluarga Sun, dan Aula Fata. Jawab Ellie. Aula Fata, Phoenix Merah. Mengapa ada geng di dalamnya? Dev menjadi semakin penasaran. Meskipun Aula Fata sudah lama tidak dikembangkan, kekuatannya sangat kuat, terutama tuan aula mereka, Fata, yang dikatakan dekat dengan kekuatan master kekuatan batin. Jangan lihat Fata ini sebagai seorang wanita, tetapi dia kejam dalam tindakannya. Dalam waktu singkat, Aula Fata telah dikembangkan, dan memiliki tempat di aliansi seni bela diri, tetapi Fata ini tidak pernah melakukan sesuatu yang berbahaya bagi alam. Ellie berkata, dengan kilatan kekaguman di matanya, sepertinya dia sangat mengagumi Fata ini. Ngomong-ngomong, Fata ini masih menjadi pahlawan di kalangan wanita. Dev sedikit tersenyum, tetapi untuk pria wanita seperti ini, Dev juga mengagumi pria wanita seperti ini dari lubuk hatinya. Tentu saja, banyak orang di ibu kota provinsi menyebut Fata sebagai bodhisatwa perempuan. Banyak putra kaya dan berkuasa menggertak orang lain. Selama mereka bertemu Fata, mereka akan patuh dan jujur. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Kemudian Eric dari keluarga Wei akan dibunuh. Fata ini telah memberinya pelajaran beberapa kali, karena masalah ini, Aula Fata dan keluarga Jiang berselisih. Ellie berkata, tiba-tiba matanya berbinar, jika kamu bisa tahu Fata ini, mungkin kamu akan selamat. Aku punya harapan. Selama Fata maju, keluarga Jiang ingin membunuhmu, jadi mereka harus mempertimbangkannya. Apakah kamu tidak ingin aku dibunuh oleh keluarga Jiang? Bagaimana dapatkah saya mengatakan bahwa saya juga seorang pembunuh, dan memusnahkan seluruh keluarga Wei? Dev menatap Ellie dengan main-main dan bertanya. Tentu saja aku tidak menginginkannya. Jika kamu mati, Yuki akan sangat sedih. Aku tidak ingin melihat teman baikku sedih, dan keluarga Wei pantas mati. Ellie tidak keberatan di rumahnya sendiri, berani mengatakan apapun. Hahaha, tanpa Fata, itu juga tidak akan mudah bagi keluarga Jiang untuk membunuhku. Dev tertawa, sama sekali tidak memasukkan keluarga Jiang ke dalam hatinya. Ibu kota provinsi, keluarga Jiang. Dani Jiang sedang duduk di sofa dengan handuk di kepalanya. Keterkejutan kehilangan putrinya membuatnya pusing sekarang. Ayah, Hansli kembali. Delvin berjalan ke arah Dani Jiang dan berkata, apakah dia membawanya? Dani Jiang sedikit menutup matanya, tetapi tidak membukanya.
Tidak. Delvin menggelengkan kepalanya. Karena pavilion penjaga tidak berguna, mari kita lakukan sendiri. Apakah Dev itu masih di Hongcheng? Tanya Danny Jiang. Tidak lagi. Jawab Delvin. Apa? Danny Jiang tiba-tiba membuka matanya dan melemparkan handuk dari dahinya. Apakah anak itu melarikan diri? Apakah Hansli sengaja membiarkannya pergi? Jika demikian, aku tidak bisa membiarkannya. Anak itu tidak ada di Hongcheng, tapi dia mungkin juga tidak melarikan diri. Dia mungkin datang ke ibu kota provinsi. Ketika Hansli kembali, tidak ada Ellie di sisinya, jadi saya curiga Hansli meminta Ellie untuk diam-diam membawa Dev ke ibu kota provinsi, karena kami tidak ingin keluarga Jiang kami melakukan apapun. Delvin menganalisis dengan cermat. Pembunuhan, hidup, hutang dan uang. Tidak ada yang bisa menghentikanku, dia hanya seorang master pavilion, dan dia masih ingin menghentikan keluarga Jiangku? Danny Jiang berkata dengan marah. Delvin, kirim seseorang untuk menangkapnya, benar pergi. Tetap bersama Ellie, dan tanyakan padanya apakah dia tahu di mana Dev. Aku akan segera mengaturnya. Delvin selesai berbicara, dan hendak berbalik dan pergi. Tunggu sebentar, bagaimana keadaan keluarga Wei sekarang? Sudahkah ada yang memulai? Danny Jiang menghentikan Delvin dan bertanya. Belum, tapi sudah banyak keluarga yang siap pindah, dan banyak partner dengan keluarga Wei yang sudah berhenti bekerja sama. Selain itu, banyak manajemen senior perusahaan juga sudah mulai panik, dan sepertinya mencari jalan keluar. Delvin berkata dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Keluarga bisnis besar, tanpa orang, akan segera berantakan. Kamu menyebarkan berita dan mengatakan bahwa keluarga Jiang saya telah mengambil alih semua properti keluarga Wei. Apa yang sebelumnya masih seperti sekarang? Itu tidak akan pernah berubah. Pertama stabilkan hati orang-orang ini. Danny Jiang berkata sambil menghela nafas. Meskipun keluarga Jiang kuat, bagaimanapun juga itu adalah keluarga seni bela diri, dan mereka tidak memiliki banyak pengalaman dalam operasi bisnis. Tetapi hal-hal telah sampai pada titik ini, dan Danny Jiang hanya dapat menghidupi dirinya sendiri. Saya mengerti. Delvin mengangguk. Danny Jiang kembali berbaring di sofa, lalu melambaikan tangannya untuk membiarkan Delvin pergi. Tidak lama setelah Delvin pergi, pengurus rumah tangga keluarga Jiang masuk. Melihat Danny Jiang yang sedang beristirahat, dia ragu-ragu sejenak, namun akhirnya dia tidak berani mengganggu Danny Jiang. Tetapi tepat ketika kepala pelayan hendak berbalik dan pergi, Danny Jiang berkata, Liu Tua, ada apa? Danny Jiang masih menutup matanya, tetapi dia tahu siapa yang masuk. Tuan Buho dari Lembah Suanwei Barat Daya ada di sini. Kata kepala pelayan Liu Tua dengan hormat. Apa? Danny Jiang melompat dari sofa dengan tersentak, dan handuk di dahinya jatuh ke tanah. Cepat undang Tuan Buho masuk. Kepala pelayan sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mengambil pakaiannya dan mengenakannya untuk Danny Jiang, lalu mengikuti di belakang Danny Jiang, dan buru-buru keluar dari ruangan. Pada saat ini, di luar villa keluarga Jiang, seorang lelaki tua dengan gaya peri sedang berdiri dengan tenang. Tuan Buho, itu dosa, para pelayan membiarkan Anda menunggu di luar. Anda layak mati, saya akan menghukum mereka dengan keras. Melihat Tuan Buho, Danny Jiang segera menyapa Tuan Buho dengan wajah penuh hormat. Patriark Jiang sopan, pelayan Anda tidak salah, mengapa harus dihukum? Tuan Buho berkata dengan senyum tipis dan tatapan yang tidak bisa dipahami. Semua orang mendengarkan Tuan Buho, Tuan cepat dan masuk ke dalam. Danny Jiang secara pribadi memberi isyarat undangan, dan mengundang Tuan Buho masuk. Ketika Tuan Buho memasuki ruang tamu, Danny Jiang menuangkan teh dan air sendiri, menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Tuan Buho. Tuan Buho mengangguk, sangat puas dengan sikap Danny Jiang. Tuan Buho, saya tidak tahu apakah Anda datang kali ini, dapatkah pemilik lembah Gu memiliki penjelasan? Danny Jiang bertanya ragu-ragu. Hahaha, pemilik lembah telah memberitahu saya tentang Duk Jiang. Saya datang ke sini secara pribadi kali ini untuk memperbaiki pil yang memperpanjang hidup untuk Duk Jiang, untuk memastikan bahwa Duk Jiang berusia lebih dari 100 tahun. Master Buho tertawa. Terima kasih banyak, Tuan Buho. Anda telah kelelahan selama ini, jadi Anda harus istirahat dulu.
Saya telah memerintahkan orang untuk menyiapkan bahan obat untuk memurnikan ramuan. Itu harus siap dalam 2 hari. Dani Jiang kata penuh semangat. Tuan Buhuo mengangguk dan bangkit untuk beristirahat, tetapi setelah mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Dani Jiang. Saya ingin tahu, apakah Tuan Jiang tahu preferensi saya? Ya, preferensi Tuan Buhuo, saya mengerti. Itu akan disiapkan untuk Tuan Buhuo. Dani Jiang mengangguk berulang kali. Hahaha, itu bagus. Tuan Buhuo dibawa untuk beristirahat, Dani Jiang menatap kepala pelayan dan berkata, Liu Tua, pergi dan kirim gadis yang kamu rekrut kepada Tuan Buhuo, 2 gadis setiap hari, jangan lupa, dan buat yakin semua orang masih perawan. Mengerti, Tuan? Kepala pelayan itu mengangguk dan pergi. Rumah Ellie. Dev sedang beristirahat di sofa, dan Ellie pergi menemui Hansli. Tidak ada yang yakin apa yang harus dilakukan dengan Dev, tetapi Ellie tidak ingin menyerahkan Dev kepada keluarga Jiang. Saat Dev sedang berbaring untuk beristirahat, pintu tiba-tiba berbunyi, dan seseorang membuka pintu dengan kunci. Dev mengira Ellie sudah kembali, jadi dia tidak peduli. Namun siapa sangka saat pintu dibuka, seorang anak laki-laki berusia 20-an yang masuk ternyata berkacamata. Ketika anak laki-laki itu melihat Dev berbaring di sofa, dia langsung terkejut, "Kamu siapa? Kenapa kamu di sini?" Anak laki-laki itu memandang Dev dengan heran dan bertanya. Dev juga sedikit panik, dia mengira bocah ini adalah pacar Ellie, dan buru-buru berkata, "Aku hanya beristirahat di sini sementara, tidak ada tujuan lain." "Kamu pria besar, beristirahat di kamar kakakku, katamu tidak ada yang lain. Bagaimana kamu bisa masuk?" "Izinkan saya memberitahu Anda, saudara perempuan saya adalah seorang detektif. Jika Anda berani memasuki rumahnya, dia akan memukul Anda sampai mati." Bocah itu mengancam Dev dan menuduhnya. Dia menatap Dev waspada dengan sapu di sampingnya. Ketika Dev mendengar bahwa ternyata itu adalah adik laki-laki Ellie, dia langsung menghela nafas lega. Melihat ekspresi gugup bocah itu, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Kamu adalah adik laki-laki Ellie? Kembali tentang kakakmu, dia memiliki sesuatu untuk pergi keluar. Biarkan aku menunggunya di rumah, jangan gugup, aku bukan orang jahat, kakekmu Elias Gu, kita juga saling kenal." Melihat itu Dev bahkan mengenal kakeknya, bocah itu jelas bukan pencuri, jadi dia meletakkan sapu dan mengendurkan kewaspadaannya. "Apakah kamu pacar saudara perempuanku?" Anak laki-laki itu memandang Dev dan berkata, "Keluarga telah meminta saudara perempuanku untuk mencari pacar. Apa yang kamu lakukan untuk hidup? Apakah kamu punya uang?" Dev terkejut, dan hendak menjelaskan dengan jelas bahwa dia bukan pacar Ellie, tetapi saat ini Ellie sudah kembali. "Evan, apa yang kamu lakukan di sini lagi?" Ellie menatap adik laki-lakinya dan berkata dengan wajah tidak senang. "Kak, kenapa kamu tidak mengatakan sepatah kata pun saat mencari pacar, agar aku bisa memberimu petugas staf? Aku melihat pria itu berpakaian biasa, dia tidak terlihat seperti orang kaya." Ellie tersipu, dan meraung pada Evan, "Diam, ini temanku, bukan pacarku, jangan bicara omong kosong." Evan memberi pandangan kosong pada Ellie, "Kamu sangat enggan saat aku masuk ke rumahmu, bagaimana kamu bisa membiarkan teman biasa masuk? Aku tidak peduli dia pacarmu atau bukan, kamu bisa meminjamkanku uang dulu, aku tidak punya uang." "Aku tidak punya uang." "Berapa kali kamu meminjam uang dari saya?" Ellie langsung menggelengkan kepalanya. "Kakak, jika kamu tidak meminjamkan uang kepadaku, aku akan memberitahu keluarga tentang pacarmu," kata Evan, bahkan mengeluarkan ponselnya untuk mengambil beberapa foto Dev, dan kemudian dengan bangga berkata, "Aku ingin untuk membiarkanmu semua orang di keluarga akan memberimu saran dan lihat bagaimana pacarmu. Hapus foto itu untukku, aku bilang dia bukan pacarku, tapi hanya teman biasa." Ellie ingin mengambil ponsel Evan, tapi Evan tidak, saudara-saudara saling mengejar bolak-balik di kamar. Dev melihat dari samping, dengan rasa iri yang mendalam di wajahnya, terkadang dia juga berpikir bahwa jika dia memiliki adik laki-laki dan perempuan, dia pasti akan memanjakan mereka. "Oke, kamu hapus fotonya, aku akan memberimu uang, beritahu aku, berapa biayanya kali ini?" Ellie terngangah dan berkata kepada Evan. Faktanya,
Dengan kekuatan Ellie, dia dapat dengan mudah merebut telepon dari tangan Evan, tidak peduli bagaimana Ellie telah mempraktikkannya. Hanya saja Ellie tidak ingin melakukan apapun pada adik laki-lakinya. Evan sedikit tersenyum, tidak banyak, saya ingin 100.000. Apa? 100.000? Ellie tiba-tiba berseru, apakah Anda tahu berapa gaji bulanan saya? Beraninya Anda meminta 100.000? Saya tidak akan memberikannya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Kamu tidak memilikinya, selama kakak iparku memilikinya. Setelah Evan selesai berbicara, dia memandang Dev dan berkata, kakak ipar, apakah kamu punya uang? Pinjamkan dulu saya 100.000, dan jika saya tidak membayar, maka saya akan menggunakan hadiah pertunangan yang Anda berikan kepada saudara perempuan saya. Dev segera tertawa ketika mendengar ini, dia merasa bahwa adik laki-laki Ellie cukup lucu. Aku memilikinya. Buka kode pemindaian di ponselmu, dan aku akan memindainya untukmu. Dev mengeluarkan ponselnya, tidak perlu meminjamnya, aku akan memberikannya padamu. Berdasarkan hubungan antara Dev dan Elias Gu, berikan cucunya 100.000 yuan, tidak ada artinya. Benarkah? Evan terkejut. Tentu saja. Dev menunjukkan ponselnya kepada Evan. Aku tidak masalah dengan 100.000 yuan ini. Untuk Dev sekarang, 100.000 yuan benar-benar gerimis. Melihat saldo di ponsel Dev, Evan langsung tertegun, dan dengan cepat memeluk Dev dengan penuh semangat, kakak ipar, kamu memang ipar saya. Jika saudara perempuan saya berganti pacar di masa depan, aku tidak akan mengenalinya, tapi aku hanya akan mengenalimu, kakak ipar. Ellie menatap Evan dengan wajah memerah, lalu berkata kepada Dev. Dev, jangan beri dia uang, dia akan membelanjakan uang di mana-mana. Tapi Dev masih berbalik ke Evan 100.000 yuan, ini membuat Evan sangat bahagia. Kakak ipar, mari kita tinggalkan informasi kontak. Aku akan mengajakmu minum di malam hari. Aku terkenal dengan baik di ibu kota provinsi, dan ketika kamu menyebut Evan, tidak ada orang yang tidak kenal saya. Evan menambahkan informasi kontak Dev dan berlari dengan penuh semangat. Ellie duduk di sofa dengan wajah tak berdaya, dan memandang Dev dengan beberapa keluhan. Siapa yang memintamu untuk memberinya uang? 100.000 yuan, itu tidak banyak. Dev tersenyum. Orang ini hanya bermain-main ketika dia mendapatkan uang, itu sebabnya orang tuaku mengendalikannya dan tidak memberinya uang. Ellie menghela nafas, tetapi kemudian menatap Dev, 100.000 yuan, aku akan mengembalikannya untukmu, kuharap orang ini tidak berbicara omong kosong di luar. Ellie sekarang khawatir Evan akan bergosip, mengatakan bahwa Dev adalah pacarnya, jika ini sampai ke telinga Yuki, bagaimana dia bisa melihat Yuki, itu terlalu memalukan. Tidak perlu membayarnya kembali. 100.000 yuan akan menjadi uangku untuk makan dan istirahat di rumahmu. Aku tidak bisa makan dan tidur di rumahmu tanpa bayaran. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengambil sebuah apel dan menggerogotinya. Apakah kamu masih berencana untuk tidur di rumahku? Ellie menatap kosong Dev, dan melanjutkan. Aku baru saja berdiskusi dengan Master Pavilion, dan aku tidak akan menyerahkanmu ke keluarga Jiang untuk saat ini. Tapi sekarang keluarga Jiang pasti mencari Anda kemana-mana. Saya akan mencarikan Anda sebuah hotel kecil untuk tinggal sementara, dan kemudian saya akan mencari kesempatan bagi Anda untuk berkenalan dengan Fata itu, jadi mungkin Anda bisa menjadi diselamatkan. Dev terdiam beberapa saat, melihat Ellie ini telah memikirkan cara untuk menyelamatkannya, tetapi ini juga sedikit menggerakkan Dev. Saya pikir dengan kekuatan keluarga Jiang, mereka dapat ditemukan di hotel manapun tempat mereka menginap. Lebih baik aman bersamamu, kata Dev dengan senyum datar. Ellie memandang Dev dengan tatapan waspada di wajahnya, kamu tidak berpikir kamu ingin melakukan apapun padaku, kan? Biarkan aku memberitahumu, aku tidak akan mengecewakan temanku. Jika kamu benar-benar berani menyentuhku, aku akan memberitahu Yuki. Dev tampak tak berdaya, kamu terlalu banyak berpikir, aku hanya memiliki Yuki di hatiku, jadi aku tidak akan melakukan apapun padamu, jangan khawatir. Kalau begitu kamu bisa tinggal di sofa untuk sementara. Setelah Ellie selesai berbicara, dia kembali ke kamarnya. Saatnya berganti pakaian. Di malam hari, Ellie memasak makan malam dan makan bersama Dev. Pada saat ini, Evan datang. Apa yang kamu lakukan di sini lagi?
Ellie mengerutkan kening saat melihat Evan. Baunya sangat enak. Evan melihat makanan di atas meja, dan dia tidak sopan. Dia mengambil mangkuk dan sumpit dan mulai makan. Makan? Apakah teman biasa tinggal bersama di malam hari? Dev dan aku adalah teman biasa. Ellie menatap tajam Evan. Setelah makan, Evan mengatupkan giginya dan berkata kepada Dev, "Kakak ipar, aku akan mengajakmu bermain-main di malam hari, dan membiarkanmu bertemu teman-teman yang mengenalku. Jika ada yang harus kamu lakukan di ibu kota provinsi di masa depan, katakan saja." Dev Ping hendak setuju, tetapi Ellie berkata langsung. Tidak, dia tidak diizinkan pergi kemanapun. Kakak, kamu belum menikah, kenapa kamu begitu ketat? Harimau betina sepertimu, hati-hati tidak ada yang menginginkanmu. Kamu. Evan menjulurkan lidahnya dan berkata, "Aku akan membunuhmu." Ellie sangat marah sehingga dia ingin memukul Evan, tetapi Evan bersembunyi di belakang Dev. "Aku akan keluar sebentar, tidak akan terjadi apa-apa." Dev tahu bahwa Ellie takut keluarga Jiang akan menyentuhnya. Melihat Dev bersedia keluar, Ellie tidak menghentikannya. Setelah turun, Dev masuk ke mobil Evan, sebuah BMW yang kepemilikannya tidak diketahui, tetapi Evan sangat bersemangat untuk mengendarainya. Dalam perjalanan, Evan menjemput seorang gadis, tubuh ramping gadis itu terlihat di luar, pakaiannya sangat terbuka, dan gaunnya sangat mempesona. Pada pandangan pertama, dia tidak terlihat seperti gadis biasa. Setelah gadis itu masuk ke mobil, dia melirik Dev di kursi belakang, mengangkat alisnya dan berkata, "Pria tampan, siapa namamu?" "Namaku Lily, apakah kamu tertarik untuk membahasnya lebih lanjut?" Kata Lily sambil meraih tangannya, bergerak ke arah wajah Dev, tapi dihindarkan oleh Dev. "Hahaha, dia sangat pemalu, bukankah dia masih perjaka?" Lily terkikik. "Jangan main-main, ini kakak iparku." Evan memelototi gadis itu, lalu mengikuti Dev dengan malu dan berkata, "Kakak ipar, Lily memang seperti itu, dia suka untuk bercanda, jangan khawatir." Dev tersenyum dan bertanya, "Pacarmu?" Evan mengerang, tetapi tidak menjawab pertanyaan Dev dengan jelas. Tetapi ketika Lily mendengarnya, dia segera berhenti melakukannya. "Evan, kamu bajingan, ibuku bukan pacarmu, dan kamu tidak mampu membayarku, orang tuamu sangat pelit, dan mereka tidak akan memberimu sepeser pun. Kamu masih ingin mencari pacar?" Kata-kata Lily membuat Evan merasa malu, tetapi dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Dev memandang Evan, tersenyum tak berdaya, dan akhirnya tahu mengapa orang tuanya tidak memberinya uang. Segera, Dev dan yang lainnya tiba di bar Phoenix. Ada banyak mobil mewah yang diparkir di depan bar, dan beberapa BMW Evan ini hanya bisa ditempatkan jauh di sudut. "Kakak ipar, ini adalah bar terbaik di ibu kota provinsi. Aku akan mengantarmu dengan gaya." Setelah meletakkan mobilnya, Evan berkata kepada Dev dengan penuh semangat, "Jangan panggil aku kakak ipar, aku bukan kakak iparmu, panggil saja aku kakak Chen." Dev melihat bahwa gaya kuno memanggil setiap saudara ipar terlalu dekat, dan merasa bahwa akan lebih baik baginya untuk mengingatkannya. "Masyarakat macam apa ini? Masih sangat feodal? Bukankah kamu ipar saya cepat atau lambat? Aku hanya ingin berkenalan dengannya terlebih dahulu. Jangan terlalu feodal. Masuklah." Evan tidak peduli, dan menyeret Dev ke bar. "Evan, apakah kamu datang ke tempat seperti ini untuk bermain setelah kamu mengambil sejumlah uang ketika kamu pergi?" Lily bertanya kepada Evan setelah dia memasuki bar dengan ekspresi lucu di wajahnya. "Saya tidak mengambil uang, tetapi saudara ipar saya memberikannya. Izinkan saya memberitahu Anda, ponsel saudara ipar saya memiliki saldo lebih dari 10 juta yuan. Saya melihatnya sendiri." Evan mengikuti Lily dengan suara rendah, dan Lily menatap mata Dev yang tiba-tiba berubah. Meskipun suara Evan sangat rendah, Dev masih mendengarnya dengan jelas. Melihat pria ini pamer di mana-mana, Dev sedikit terdiam. Jika dia tahu, dia tidak akan membiarkannya melihatnya. Setelah menemukan tempat duduk, Evan langsung memesan 2 botol Remy Martin. "Anda harus tahu bahwa sebotol anggur ini harganya ratusan ribu, tetapi sekarang Dev ada di sini." Evan tidak takut sama sekali.
Bahwa Lily duduk tepat di sebelah Dev, terus menggesekkan tubuhnya ke tubuh Dev, dan berkata dengan genit. Tuan Chen, sepertinya Anda baru pertama kali di sini? Tapi bukankah saya gugup? Saya denganmu, jika kamu tidak mengerti apa-apa, kamu bisa bertanya padaku. Tangan Lily terus menyentuh tubuh Dev, yang membuat Dev mengerutkan kening, dan menggerakkan tubuhnya ke samping. Lily, aku sudah mengatakan semuanya. Itu kakak iparku. Selain itu, aku membayarmu untuk memanggilmu keluar untuk menemaniku. Cepat ke sini. Melihat Lily seperti itu, Evan langsung berkata dengan marah. Cih, 5.000 yuan per jam, aku benar-benar berpikir aku peduli, paling buruk aku tidak akan menagihmu, dan aku bisa menemani siapapun yang aku suka. Lily menatap kosong pada Evan, dan tidak pergi untuk menemani dia. Dalam pandangan Lily, orang-orang seperti Dev adalah orang kaya baru dari pedesaan. Mereka tiba-tiba punya uang, tetapi mereka tidak tahu bagaimana membelanjakannya. Mereka bingung ketika melihat adegan besar. Orang seperti ini adalah cara terbaik untuk gantung diri. Selama dia mengambil umpan, dia pasti bisa memeras semuanya tanpa meninggalkan uang. Jadi Lily ini lebih suka mendorong Evan, dan duduk bersama Dev. Kali ini, Evan sangat marah sehingga ketika anggur datang, dia meminumnya sendiri. Bukankah ini tuan mudaku? Mengapa Anda punya uang untuk datang ke tempat seperti ini? Apakah Anda masih minum Remy Martin? Setelah itu, dia berkata dengan sedikit terkejut. Evan melirik pemuda itu, dan berkata dengan sedikit ketidaksenangan, Weston, ini bukan urusanmu di sini, jangan ganggu aku. Evan sudah dalam suasana hati yang buruk, tetapi ketika pemuda itu mengatakannya, dia bahkan lebih tidak bahagia. Tapi siapa sangka Weston terkejut sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tuanku benar-benar berbakat, berani berbicara denganku seperti ini? Seperti yang dikatakan Weston, dia melihat Lily di sisi yang berlawanan, jadi dia melanjutkan, tidak heran tuan mudaku menjadi lebih cakap hari ini. Ternyata dia meminta Dewi di dalam hatinya. Itu benar-benar tidak mudah. Lakukan kamu ingin menunjukkan dirimu di depan wajahmu? Setelah selesai berbicara, Weston menarik Lily, meletakkan satu tangan di pinggang Lily dan berkata, Nona Lily, bagaimana kalau bermain denganku? Tuan Ni. Aku punya tamu sekarang, jadi saya tidak bisa pergi. Saya akan minum-minum dengan tuan muda nih suatu hari nanti. Kata Lily dengan senyum minta maaf. Tidak mudah baginya untuk bertemu seseorang seperti Dev, dan dia tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Pelak. Tapi siapa yang tahu, Weston menampar wajah Lily. Sialan, wanita jalang berani menolak tawaranku. Saat ini, Dev bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Dev tidak akan datang untuk menyelamatkan kecantikan hanya untuk seorang wanita muda. Dev tidak bisa, tapi bukan berarti Evan tidak bisa. Lily adalah dewi impiannya, dan sekarang melihat Dewinya dipukuli, bagaimana Evan bisa menahannya? Weston, kamu sekarang lepaskan Lily, apa gunanya memukuli seorang wanita? Evan meraih botol itu dan berdiri, berteriak pada Weston. Bang! Begitu Evan selesai berbicara, seorang pengikut di belakang Weston menendang Evan dengan keras, Nak, apakah ini caramu berbicara dengan Viagra? Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, Lumpuh, aku akan membunuhmu. Evan meraih botol anggur dan membantingnya ke kepala Weston. Sekarang saatnya sang pahlawan menyelamatkan kecantikannya, jadi Evan berusaha sekuat tenaga, hanya ingin membuat kesan yang baik di depan Lily. Tapi siapa yang tahu bahwa Evan baru saja mengayunkan botol anggur, dan sebelum mengenai Weston, Weston meraih pergelangan tangannya, meraih botol anggur, dan membantingnya ke arah Evan tanpa ragu sedikit pun. Kali ini, Evan sangat ketakutan sehingga dia berdiri di sana dalam keadaan linglung, dan membiarkan Weston memukulnya. Melihat botol wine hendak mengenai kepala Evan, Dev, yang tidak bergerak selama ini, tiba-tiba bangkit, meraih pergelangan tangan Weston, dan dengan sedikit kekuatan, Weston menyeringai kesakitan, dan botol wine di tangannya jatuh ke lantai. Mereka semua keluar untuk minum dan bermain. Tidak ada gunanya bertarung demi seorang wanita penggoda. Dev melepaskan Weston, dan melindungi Evan di belakangnya. Bagaimanapun, Evan juga cucu alias Gu, Dev tidak bisa membiarkannya. Weston melihat pergelangan tangannya yang biru, dan berkata dengan marah. Nak, siapa kamu? Laporkan namamu.
Tuan, orang ini adalah saudara ipar Evan, seorang pemula dari kampung. Lily berkata dengan kejam. Dia menatap Dev dan berkata. Kata-kata Dev barusan tentang wanita penggoda benar-benar membuat Lily kesal. Pacar Ellie? Weston tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Dev, dan kemudian berkata dengan senyum dingin, jangan berpikir bahwa Ellie adalah seorang agen, itu bagus, dia bukan kentut di depanku, dia bahkan tidak sebaik pelacur semacam ini. Weston mencubit dagu Lily dengan satu tangan, dan berkata kepada Dev dengan jijik. Mata Dev sedikit menyipit, hawa dingin keluar dari tubuhnya, dan kemudian dia langsung menendang Weston keluar. Ledakan. Tubuh Weston terbang beberapa meter, dan kemudian membanting meja dengan keras, menghancurkan meja berkeping-keping. Ah! Banyak tamu berteriak kaget karena perubahan mendadak itu, dan lari ke segala arah. Weston menyeringai dan merangkak, merasa seluruh tubuhnya akan hancur berantakan, dan menatap Dev dengan marah, persetan dengannya, bunuh dia. Beberapa orang yang mengikuti Weston hendak bergerak ketika mereka mendengar sebuah seruan es. Sebuah suara menusuk datang, siapa yang menyebabkan masalah di bar saya? Apakah Anda tahu siapa yang memiliki bar ini? Mendengar suara ini, wajah Weston berubah ketakutan secara drastis, dan orang-orang yang akan bergerak juga bergegas kembali ketakutan. Wanita bernama Lily itu semakin ketakutan dan melarikan diri, dan segera menghilang. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Evan juga menjadi pucat dan gemetar, kakak ipar. Sudah berakhir, bar ini adalah wilayah Aula Fata, jika kamu membuat masalah di sini, Aula Fata pasti tidak akan jangan anggap enteng masalah ini. Maafkan aku. Tepat ketika Evan selesai berbicara, dia melihat seorang pria paruh baya mengenakan penutup mata dengan hanya satu mata terbuka berjalan mendekat, diikuti oleh selusin penjaga keamanan bar. Melihat orang ini, Evan sangat ketakutan sehingga dia langsung merosot ke kursi, dan aliran cairan kuning mengalir keluar dari tubuhnya. Melihat Evan seperti itu, Dev terdiam beberapa saat, dia tidak tahu bagaimana Elias Gu memiliki cucu seperti itu. Kakak naga, itu dia memukulku. Weston berjalan ke arah pria paruh baya bermata satu yang gemetaran, mengeluarkan sekotak rokok Zonghua, dan berkata dengan nada menyanjung. Tampar mulutmu. Pria paruhbaya bermata satu itu berkata dengan keringat dingin bahkan tanpa melihat ke arah Weston. Segera, seorang penjaga keamanan berjalan dari belakang, mencengkeram kerah Weston, dan menamparnya seperti tamparan. Totalnya ada lebih dari 10 pukulan, dan seluruh wajah Weston merah dan bengkak. Kamu baru saja melakukannya. Setelah memukuli Weston saya, pria paruhbaya bermata satu memandang Dev dan bertanya. Tidak buruk? Dev mengangguk. Tampar. Pria paruhbaya bermata satu itu mendengus lagi, dan penjaga keamanan berjalan menuju Dev. Begitu dia mengangkat tangannya, Dev mencengkeramnya, apakah kamu memukuli orang tanpa bertanya tanpa pandang bulu? Melihat Dev berani melawan, pria paruhbaya bermata satu itu mengerutkan kening. Setiap orang yang membuat masalah dengan saya, naga bermata satu, masing-masing memukul 50 papan, dan kemudian bertanya mengapa. Apakah Anda mencoba melanggar peraturan saya? Saya mendengar bahwa orang-orang di Aula Fata heroik dan berani, dan kepala aula bahkan disebut bodhisatwa yang hidup. Apakah itu yang Anda lakukan? Dev mulai merasa jijik dengan Aula Fata saat ini. Pada awalnya, Ellie mengatakan bahwa dia memiliki kesan yang baik tentang Aula Fata ini, terutama Master Aula Fata, yang sangat dikagumi oleh Dev, tetapi sekarang tampaknya itu semua hanya kabar angin. Giliranmu untuk menilai seperti apa aku di Aula Fata. Kamu akan menampar mulutmu sendiri 10 kali. Naga bermata satu mendengus dingin. Bagaimana jika aku tidak mau? Dev mencibir. Jika kamu tidak melakukannya sendiri, maka aku akan membantumu. Kata naga bermata satu, dan menampar Dev dengan tamparan. Kecepatan naga bermata satu sangat cepat sehingga semua orang di sekitar Dev berkeringat dingin. Jika dia memenangkan undian, mulut Dev akan penuh dengan gigi dan dia tidak akan bisa menahannya. Melihat naga bermata satu bergerak, Dev mengangkat sudut mulutnya dan meraih pergelangan tangan naga bermata satu segera setelah dia mengulurkan tangannya. Aku suka bernalar, mengapa kamu bersikeras melakukannya? Naga bermata satu mencoba melepaskan tangannya dari Dev,
Tetapi ternyata tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu Dev. Nak, apakah kamu tahu konsekuensi bertarung denganku? Naga bermata satu berkata dengan marah. Di depan begitu banyak orang, dia ditahan oleh seorang pemuda biasa-biasa saja. Bagaimana mungkin naga bermata satu tidak marah? Kamu yang pertama melakukannya, bagaimana kamu masih masuk akal? Kata Dev tak berdaya. Pantat ibumu. Tangan naga bermata satu yang lain tiba-tiba mengepal dan mengayun ke arah Dev. Dev mengerutkan kening, dan aura pembunuh keluar dari tubuhnya. Dia bertahan lagi dan lagi, tapi dia tidak menyangka naga bermata satu ini membuat 1 inci pun. Saat naga bermata satu itu meninju, Dev menendangnya. Boom! Dev menendang naga bermata satu itu, kali ini terbang lebih dari 10 meter sebelum jatuh dengan keras. Melihat Dev benar-benar berani mengikuti naga bermata satu itu, Evan memutar matanya ketakutan dan hampir mati. Nak, jika kamu berani memukul kakak naga, kamu akan mati sekarang. Kata Weston dengan bersemangat saat melihat Dev memukul naga bermata satu. Dev melirik Weston, matanya sangat dingin sehingga Weston sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara lagi. Saat ini, naga bermata satu dibantu oleh seseorang, darah masih menetes dari sudut mulutnya. Bersihkan tempat, tutup pintunya. Naga bermata satu menatap Dev, lalu memerintahkan dengan keras. Segera, seluruh bar dikosongkan, dan bahkan Evan pun dibuang. Di bar besar, hanya Dev yang tersisa, dan ada puluhan penjaga keamanan bar. Setelah Evan diusir, dia bangun dengan kaki gemetar, dan lari tanpa menoleh. Saat ini, dia tidak akan mengenali saudara ipar manapun. Akan lebih baik jika dia tidak marah. Naga bermata satu menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berjalan ke arah Dev dengan ekspresi ganas. Nak, kamu adalah orang pertama yang bertarung denganku. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, apa yang akan menjadi dengan reputasiku di Aula Fata? Dev dengan tenang dia duduk di kursi, mengambil segelas anggur dan meminumnya dalam sekali teguk, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Jika bukan karena reputasi Aula Fata, dan ketua aulamu adalah pahlawan di antara perempuan, apakah menurutmu kamu masih memiliki kesempatan untuk berdiri di depanku dan berbicara? Dev berkata dengan tatapan penghinaan. Anak baik, kamu masih merajalela di saat kematian. Naga bermata satu penuh amarah, bunuh dia sampai mati. Naga bermata satu memberi perintah, dan puluhan penjaga keamanan bergegas menuju Dev dengan tongkat. Ketenangan. Dev mendengus dingin, dan sosoknya tiba-tiba menghilang di tempatnya. Segera setelah itu, naga bermata satu melihat bayangan hitam melintas di antara kerumunan, diikuti oleh suara ratapan. Setelah beberapa menit, tidak satu pun dari lusinan penjaga keamanan yang berdiri diam, dan semuanya jatuh ke tanah dan melolong kesakitan. Namun, penjaga keamanan ini tidak mengancam jiwa, dan bawahan Dev berbelas kasih. Bajingan. Naga bermata satu itu membuka mulutnya cukup lebar untuk memasukkan sebutir telur, dan satu-satunya mata yang tersisa dipenuhi ketakutan. Dev berjalan menuju naga bermata satu perlahan, tapi naga bermata satu itu terus mundur ketakutan. Mundur sampai ke dinding, naga bermata satu tidak punya cara untuk mundur, dan berkata kepada Dev dengan ngeri, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku adalah anggota Aula Fata, jika kamu membunuh aku, ketua aula kami pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Jangan gugup, apakah aku mengatakan aku akan membunuhmu? Dev melihat tatapan gugup naga bermata satu, dan tidak bisa menahan senyum, aku hanya perlu Anda memanggil tuan aula Anda. Bukankah kamu hanya berpikir apakah kamu ingin aku mati? Tuan aulamu ada di sini, bukankah itu hanya mengikuti keinginanmu? Dev sedikit terkejut, bagaimana mungkin naga bermata satu ini mengingatkan dirinya sendiri. Ekspresi naga bermata satu langsung menjadi sangat memalukan, dan dia menghindari matanya dan berkata, aku, ketua aula kita ada di sini, aku khawatir aku tidak akan bisa menyelamatkanku. Apa yang bermata satu kata naga langsung membuat Dev mengerti bahwa perasaannya adalah bahwa orang ini takut tuan aula mereka datang. Ya, ganggu dia. Lagi pula, menjadi begitu sombong dan mendominasi, memukuli orang tanpa bertanya tanpa pandang bulu, tidak seperti yang dilakukan Aula Fata dalam legenda. Panggil master aulamu, atau mati, kamu pilih sendiri.
Dev tidak ingin berbicara omong kosong dengan naga bermata satu itu, jadi dia mengancam. Aku menelepon sekarang. Menghadapi ancaman pembunuhan, naga bermata satu tidak ragu-ragu. Naga bermata satu mengeluarkan ponselnya, jadi dia hanya bisa menelepon Fata, ketua aula. Bersambung ke episode 37. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.